Rogo Sukmo saya ada zodiak Pisces yang ada di Batam. Seorang wanita janda berumur 28 tahun yang bekerja sebagai pemandu karaoke klub malam, yang mana dia memuja jin untuk kesuksesannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Kim Acan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Kim Acan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Kim Acan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Kim Acan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Kim Acan, ini saatnya Kim Acan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek ya. Ini dupa semesta media dari Kim Acan ya, Rek ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin, ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin.
Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Dilancarkan pekerjaannya. Dilancarkan urusannya. Dilaris maniskanlah dagangannya. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir. Jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral.
Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian, yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian? Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 2 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Pisces yang ada di Batam. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Pisces di kota Batam. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 28 tahun yang bekerja sebagai pemandu karaoke klub malam, yang mana dia memuja jin untuk kesuksesannya. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita janda Pisces Batam yang dia memuja jin untuk kesuksesannya di pekerjaannya. Ya, akhirnya saya lihat si Pisces ini baru saja bergabung di Pintu Misteri 6 bulan. Dan like, komen, dan share-nya setiap hari selama 2 minggu. Ya, saya bilang cukup hoki ini ya, karena alam semesta langsung mengutus saya untuk datang sana. Ya, karena sudah kekenyangan dianya. Ya, karena sebelum dia melakukan pemujaan jin tersebut, keluarga miskin. Keluarga miskin
5 saudara, dia anak kedua. Nggih. Ya. Dia merantau dari Sukabumi ke Batam Nggih. untuk menjadi pemandu karaoke untuk kaya raya. oh Untuk kaya raya. Apapun yang akan dilakukannya. dia mau melakukan. Iya. Aku wis bolone si L itu. Ya. Ibu L itu. Apapun akan dilakukan, yang penting saya kaya raya. Nah ini bro. Ya. Di Batam itu Nggih. dukun-dukun terkenal Nggih. didatangin dia. Tujuannya saya ke Batam ini, saya mau kaya, Kaya raya. raya. Apapun akan saya lakukan. Wis Ya. mentalmu gede tapi Akhirnya dia membelilah Chris Chill, oh yang mana dari dukun tersebut mengatakan ini ada isi jin, yang mana bisa membuat orang kaya, ngoten. tapi ada syaratnya. Oh Dia suka dengan perempuan yang memegangnya, bukan laki-laki. Tapi di hari-hari tertentu kamu harus merelakan tubuhmu untuk ditidurin setiap malam Selasa. oh Legi. setiap malam Selasa lagi. Oh, nggak masalah, Ngoten ki. kata dia. Oh, nggak masalah karena belum terjadi, karena masih miskin. Mas miskin. Ya. Dan semenjak dia beli itu dengan ritual-ritual hayalan dia, Ngoten ki. setiap berangkat kerja, bunga itu pasti ada. Sore dia belanja bunga, ya. Terus kayak ada hayal-hayalan dia itu Oke. harus naruh apa dengan imajinasinya. Imajinasi. Imajinasinya dia sendiri. Nggih, nggih. Ya betul. 3 tahun di Batam dan 3 tahun dia mempunyai itu. Roket. Itu apa namanya? Keris kecil. Kerisan itu, ya, meroket. Rumah di kampung, Wah. ya, punyalah sawah segala macam, ya. Orang tuanya dibuatkan usaha, mobil di sana, adik-adiknya motor semua, Nggih. dari keluarga miskin. Nggih. Datang parlente, Oh. ya, orang tuanya mas-masan semuanya. Dan di Batam pun dia udah KPR rumah, Oh. punya mobil. Orang teman-temannya itu pada pinjam duit sama dia Oh ngoten. dan menjalanin duit. Jalani duit juga. Ya. Lah kok sama kayak. Ya, menjalanin duit juga. Ya. Setiap dia kerja itu tamu booking tuh apa namanya? Kenapa? Inden itu. Inden waiting list. Waiting list. Wis. Waiting list untuk dia. Primadona. Primadona. Ya, sudah 3 tahun. Itu tadi saya bilang kenyang. Kenyang. Ya, rumah orang tua sudah terwujud, keluarga di kampung sudah terwujud, rumah di Batam sudah dapat, mobil sudah dapat, tapi tidak dapat pacar. Pacar. Kalau berpacaran putus. Pacaran putus, ditakdirkan untuk sendiri. Sudah kenyang, sudah merasakan kemewahan segala macam, sudah merasakan popularitas. Sudah merasakan itu semuanya. Nggih. Akhirnya kenyang, dan manusia ya kayak gitu, udah kenyang, udah capek, Capek. udah mau balikin, gak bisa sayang. Ya, gak bisa. Dan ternyata ritualnya si Selasa Legi itu, ya, dia harus tidur di ruang tamu dengan keadaan telanjang dan dimatikan lampu. Ngoten ki. Ya, jadi dia berhubungan itu seperti mimpi Seperti kan. yang nyata sekali. Yang mana laki-laki yang jin tersebut bersosokan yaitu Gondoruo, Gitu ya, dulu. Gondoruo. Dan kalau misal tidak bisa, mau dia tatang bulan atau tidak, tetap Harus nggak peduli. tidak peduli. Dan dia sudah mulai jenuh dan sudah mulai kenyang Menjalani. menjalaninya. Tidak melakukanlah. Itu berapa? Tidak dilakukan, itu ditutup segala macam. Udah kenyang, udah Kau cukup pikir kayaknya. selesai dari situ? Tidak. Halo. Disitulah mulai banyak kejadian-kejadian aneh yang didapat oleh si Pisces ini. Nah, gue. Tamu-tamu yang waiting list, Nggih. ya, melihat dia seperti nenek-nenek. Gue. Nah, ya, minum 1 loki kesurupan. Nah, Ya,
mabuknya tidak terkontrol. Mobilnya nabrak. Nah, wih dengerin. Kau dapat Mobil nabrak. Nah, masuklah mobil itu di bengkel. Naik Grab, ya. Sopir Grab itu kepalanya bisa muter. Teriak histeris seperti orang parno. Disitulah dimulai teror. Akhirnya dia pulang ke rumah, dibuang jauh-jauh. Kerisnya balik lagi. Muncul lagi. Nah, dari situlah, mulailah di kampung. Bapaknya selingkuh ketahuan. Adiknya pemakai narkoba ketangkep. Adik perempuannya hamil di luar nikah. Pusing dia kan, pusing segala macam. Pergilah ke narkoba. Nah, carilah namanya berondong tuh ya namanya. Nah, habis duitnya dengan berondong. Habis duitnya dengan narkoba. Si berondong itu bilang, "Ayo, kita narkoba ini. Ayo habis itu kita ke klub." Tiap hari Seperti itu. dia tidak bekerja karena tamu-tamunya ngelihatnya kayak nenek-nenek. Ngaten. Nah, habis duitnya sayang. Duel. Ya. Uang judi makan setan. Dan si berondong-berondongnya ini, ya udah kalau melorot, nggak ada uang lagi tabungan rumahnya aja digade. KPR. Oper kredit. Ya, setelah oper kredit ke kos-kosan dengan beralibi si laki-laki ini, saya akan menemanimu sampai mati. Tai kucing kering. Betul. Untuk beli makan aja sudah nggak bisa. Hubungin tamu-tamunya untuk minta uang tidak bisa. Dan si pacar si berondong ini bilang, "Sayang, itu aja online di aplikasi hijau." Datang tamu. Satu teriak, tamunya. Dua tamunya pas melakukan itu kabur, pecah jendela ketakutan. Dan artinya dia cerita dengan si laki-lakinya itu, si berondongnya itu, "Saya punya keris ini, kayaknya keris ini nih. Ya udah, buang aja ke sungai," gitu dia. Buang ke sungai. Pacarnya berondong itu kecelakaan. Tinggal sendirian. Bilang ke orang tuanya, "Kirimin dulu duit." Nggak ada. Suruh jual itu. Udah terjual oleh bapakmu yang nikah lagi. Nah, gue hancur lebur. Saya titik terendah Kimacan. Akhirnya saya rogo sukmo di dalam kos-kosannya dia. Dan si kerisnya selalu muncul. Ya, kontrak gue. Saya masuk. Pas pada saat itu tahu si perempuan itu sedang diangkat oleh si Gundurwo itu dari lehernya. Saya datang sana. "Kenapa kamu angkat wanita ini?" "Ini wanita serakah," kata dia. Memang dia tidak percaya yang akan adanya Tuhan. Nah, betul. Dia menduakan Tuhan. Nah, dia diangkat seperti ini. Gundurwo itu. Ini budak kami. Apakah kamu, dia bilang apakah kamu mau mintanya? Oh, tidak, lanjutkan. Lanjutkan. Kalau itu benar-benar membuat karma hidupnya. "Kimacan, tolong saya Kimacan," sambil ditarik. "Kimacan, tolong saya Kimacan. Saya mohon maaf Kimacan. Saya perlu bantuan Kimacan." "Oh, tidak." Maaf Tuhan. Kedatangan saya di sini hanya ingin memberi nasihat padamu. Apa yang kau nasib kamu yang saat ini adalah pilihanmu di masa lalu. Inilah dah pilihanmu yang saat ini kau jalani. Yang sombong, "Oh, tidak apa-apa, saya akan melakukan apa saja," sehingga melupakan Tuhan. Betul. Tuhan membiarkan, "Oh ya sudah, kau memilih seperti itu, tapi kau nikmati hasilnya." Dan si Gundurwo itu bilang, apabila saya diinformasikan saya akan lepas. Tapi kalau misalnya ini untuk saya. Lanjutkan. Sampai karma itu habis. Ya. Sampai tidak ada bekas lagi. Tapi kamu tidak boleh nyabut nyawanya. Ya, tapi habiskan semuanya karmanya.
sehingga dia menjadi manusia baru lagi. Betul. Baik, kata dia. Menjadi manusia baru, ya. Ya, setelah itu, ya itu tadi. Ki Macan tidak bisa melawan ini. Ya tolong saya Ki Macan, saya terancam Ki Macan. Sekarang kau bisa bilang seperti itu. Terancam. Kemarin kemana saja? Tuhan kau duakan, rela melakukan apa saja. Kau mendapatkan versi itu, kau yang mencari kan? Dan si dukun itu mengatakan seperti itu, efeknya seperti ini Tapi bagaimana? kau menerima. Kau menerima. Dengan langkahnya apapun terjadi, saya mau kaya sudah. Nah, tuh. Inilah. Pada saat kau tidak mengikuti aturan dari goib tersebut, ya goib tersebut akan menuntut. Betul. Bukan salah si Betul. gaibnya. Tidak ada segala sesuatu yang gratis, sayang. Tuh, dengerin. Ya, bekerjalah Yang benar. yang baik. Ya. Saya tidak menyalahkan pekerjaan itu ya. Pekerjaan itu kan namanya pekerjaan juga. Betul. Tapi jangan pakai itulah. Jangan pakai yang negatif-negatif. Iya. Jangan pakai yang negatif. Ada efeknya. Rezekimu yang dipercepat itu, yang saat ini kemarin jaya-jayanya dipercepat. Akhirnya nanti setelah ini putus, susah cari rezekinya. Betul. Ya. Tuhan itu maha kaya. Kau mau minta apa aja, berdoa dan berusaha. Berdoa, berusaha. Ya, jangan menduakan. Pantesan nggak lolos parfum Sang Jagat, sehingga kau melenceng ke tempat yang singkat. Nah, kui karaktermu yang rapi. Kenapa orang dukun itu dibilang orang pintar? Ya itu, mereka tahu efeknya seperti apa, lebih baik. Ya, Lo aja yang nerima kamu aja yang efeknya. nerima. Kamu bisa setiap bulan ngasih dia tanpa ada efek samping. Dengerin. Tuh, pinter. Dan yang kamu dapatkan efek karena apa? Kamu sudah capek melayani dan kamu sudah kenyang dengan kekayaan. Kau pikir kekayaanmu abadi? Nah, ya, jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita yang Pisces Batam, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengejar harta duniawi, boleh, tapi di jalur yang benar. Di jalurnya Tuhan, di takdirnya Tuhan, di rencananya Tuhan. Jangan melenceng dari situ. Ya, jangan pernah melenceng. Karena Tuhan telah memberikan rezeki setiap umatnya masing-masing. Tinggal bagaimana si umatnya berusaha bekerja dan berdoa. Betul. Ikutin jalur Tuhan. Betul. Jangan ikutin jalurnya setan. Dengerin kui. Ya, punya uang, dijalanin duitnya. Nah, kui punya uang dijalanin duitnya. Ditabung, dinikmatin. Kamu bisa melorotin laki-laki lain, ternyata kamu kalah dengan si berondong itu. Dedel duel kan? Dedel duel. Tuh, itu cara alam semesta. Jadi hati-hati untuk saudara-saudaraku di luar sana. Kalau pada saat kalian sedang krisis keuangan, ya, berdoalah, mintalah pada Tuhan. Jangan ambil jalan Ya, pintas. minta pada Tuhan. Apalagi kalian sudah mempunyai media saya. Media saya itu hanya menjembatani, mempermudah seperti layaknya kalian mau ke satu tujuan. Nah, ini mobil mempercepat itu. Ya, jangan lari-lari yang kesana-sana lah. Ya, apalagi dukun-dukun negatif itu menjanjikan seperti ini. Ya udah, kamu kayak ini, nanti kalau misalnya banyak pendapatan, jangan lupa bagi-bagi saya. Karena suatu saat kalau misalnya kamu nggak bagi-bagi, akan saya tutup nih. Hati-hati. Dia pinter. Ya, jadi itu pelajarannya. Hati-hati ya. Dan untuk si Pisces, jalani karma saat ini. Apapun yang terjadi. Betul. Menjadi manusia baru. Tuh, menjadi manusia baru. Karmamu harus dihabiskan dulu ya Ki ya. Nah, itu tadi. Kisahnya kurang lebihnya hampir mirip sama si budak iblis si L ya. Ya. Ambillah pembelajaran dari sini. Apapun itu pekerjaan yang kita lakukan, tadi Ki Macan bilang semuanya pasti ada sebuah resikonya. Namun kembali lagi, jika kalian menambahi sesuatu hal yang tidak baik, yo itu tambahan lagi resiko yang harus kalian hadapi. Ya. Mau kalian bekerja apa itu tadi, misalnya pemandu karaoke dan lain sebagainya.
Ya ndak usah terlibat dari astral-astral negatif. Ingat, rezeki itu Tuhan sudah menakar dan tidak tertukar. Seperti itu ya. Yang penting kalian berjuang, berusaha ya. Kalaupun seandainya kalian sudah mendapatkan dan merasa bahwa pekerjaan itu kayaknya tidak aman bagi kalian, dan kalian sendiri hati kecil kalian menginginkan hal yang lain yang lebih baik mungkin ya dikumpulin duitnya itu sebagai modal. Ya dikumpulin tapi dengan cara yang benar. Kalau kalian mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, dengan melorotin orang dan lain sebagainya, alam semesta akan mempunyai caranya sendiri untuk menghabiskan hasil uang yang tidak benar yang kalian dapatkan ya. Baik, nanti setelah ini Mas Jawir menginginkan Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak, mimpi dan doa terkabul di bulan September 2024. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk zodiak, mimpi dan doanya yang akan terkabul di bulan September di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang sekalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan ya. Kembali saya akan mengkolaborasikan ya antara kartu Oracle dan kartu Tarot untuk menerobos dimensi portal bulan September. Kita akan lihat ada berapa zodiak, mimpi dan doanya akan terkabul. Wow, membara. Ya. Arti dari kartu Oracle ini adalah angka 5. Jadi saya pastikan ada 5 zodiak, mimpi dan doanya yang akan terkabul. Khusus untuk zodiak-zodiak yang mempunyai impian dan berdoa. Dan selalu berdoa. Selalu berdoa pada Sang Maha Pencipta sesuai dengan ajaran agama. Libatkan Tuhan di dalam doa-doamu. Harus ya. Jangan lupa sama Tuhan. 5 zodiak, mimpi dan doa terkabul. Mimpi dan doa terkabul. Leo. Leo naik daun nih ya. Muncul terus ini. Leo nomor 1. Taurus. Wow, Taurus. Sagittarius. Sagittarius guys. Dua. Aries. Aries juga kayaknya naik daun ini. Kurang satu. Libra. Libra yang terakhir. Ya, 5 zodiak ini mempunyai elemen api yang mana membara. Ya, semangat dan kinerjanya itu sangat membara, mengelilingi dari 5 zodiak tersebut sehingga mimpi dan doanya terkabul. Kita lihat mimpi dan doa seperti apa yang akan terkabul. Amin. Ya, ini kalian rasakan. Jadi apabila kalian selama ini sedang mengharapkan sesuatu, ternyata ada keluar di sini ya, mudah-mudahan dan aminkan ya supaya itu cepat terjadi di bulan September. Masya Allah. Ya, aktivasi. Ingin mendapatkan jodoh di bulan September, besar kemungkinan itu akan terjadi. Mata dia ya, jodoh. Ya, yang berumah tangga saat ini permasalahan rumah tangganya sedang di ujung tanduk. Dan kalian berdoa untuk bisa memperbaiki hubungan rumah tangganya, yang mana akan terjadi kedua belah pihak ini semakin romantis lagi dan memahami kesalahan itu akan terjadi. Masya Allah, ngoten ya, semoga lebih romantis, saling memperbaiki. Wow. Akan yang saya lihat di sini ada seorang perempuan dan laki-laki yang ingin
melangsungkan pernikahan. Oh. Jadi apabila kalian mempunyai rencana ingin menikah, terus selalu saja pending karena biaya, ya, ini kebesaran kemungkinan besar ya di bulan September itu akan terwujud. Ngoten iki yo, alhamdulillah ada rezeki akhirnya yang terpending tidak terjadi. Ada kepastian apabila kalian sudah berpacaran 5 tahun lebih, ya. Ketok itu si laki-laki kepala otaknya itu. Kamu percaya nggak sih sebenarnya dengan saya? Atau tidak? Jangan sampai si perempuan ngabisin waktu. Betul. Ketok tuh, tok. Mau Gue dibawa kemana nih bro? Udah 5 tahun loh ini. Nah, seperti itu. Kamu percaya kamu percaya dengan saya atau tidak? Kalau tidak percaya nggak usah. Selesaikan. Selesai. Ya. Jangan menghabiskan waktu menjaga jodoh orang nanti. Yang bekerja di suatu tempat. Nggih. Berharap selama kesetiaannya di tempat pekerjaan itu akan dinaikin gaji, akan dinaikin karirnya, itu akan terwujud. Alhamdulillah. Tapi pada saat udah dinaikin gaji, diangkat jabatan, jangan malas-malesan. Semangatnya harus double. Karena apa? Setiap gaji naik, setiap mendapatkan jabatan mempunyai tanggung jawab masing-masing. Betul. Jangan gajinya besar, terus jabatannya tinggi, tapi tanggung jawabnya kayak kemarin. Gak bisa sayang. Bisa. Ya, gaji gede, tanggung jawab gede ya Ki. Ya. Apalagi udah naik jabatan, ya tambah gede. Akhirnya akan mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik. Alhamdulillah dapat pekerjaan yang lebih baik. Ngoten ya Ki ya. Amin ya rabbal alamin. Oh, ini lebih ke saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri, TKW yang selama ini tidak mendapatkan tempat istirahat atau tempat tidur yang layak. Di bulan September akan ada tempat untuk kamu yang khusus, yang privat untuk istirahat. Ngoten dari majikan gitu. Betul. Nah itu tadi ya, kalau kalian bekerja dengan baik, pasti majikan akan terketuk hatinya memperlakukan kalian dengan baik. Jangan mengeluh aja. Jangan mengeluh, ya. Ya, yang mempunyai usaha layaknya seperti air. Rezeki mengalir terus. Alhamdulillah. Itulah doa kalian seperti ini, ya Allah, semoga akan diberikan rezeki setiap hari. Amin. Itu mengalir terus. Makanya rezeki besar, alhamdulillah. Rezeki kecil, wasyukurillah. Ngoten ya, astungkar puji Tuhan. Ya, yang freelance juga di sini tidak kalah dahsyatnya yang saya lihat ya. Mimpi dan doanya akan terkabul. Banyak sekali di bulan September job-job yang kalian dapatkan. Tuh yang freelance ya, harus bertanggung jawab. Ojo menye kalian kalau nanti full job. Ya, di sini untuk kalian yang belum mempunyai anak ya, besar kemungkinan di bulan September kalian akan mendapatkan momongan. Tapi sebelum bulan September ya kalian harus buat. Jangan cuma ngobrol-ngobrol aja. Apalagi cuma pegangan tangan, kan udah suami istri. Terus yang saya lihat juga di sini, kalian akan sebagai orang tua, kalian akan bisa membahagiakan anak. Alhamdulillah. Kalau yang orang tua akan bisa membahagiakan anak, ngoten iki ya. Alhamdulillah. Ya, di sini yang saya lihat juga ya, kalian akan bisa membahagiakan orang tua di bulan September. Pada orang tua, ridho Tuhan, ridho orang tua, berbaik pada orang tua. Bisa membuka usaha di bulan September. Alhamdulillah bisa buat usaha, amin ya rabbal alamin. Bisa membeli barang yang diinginkan. Walah, akhirnya di September terwujud. Ngoten ki. Walah ya alhamdulillah bisa membeli eman dijaga baik-baik kalau sudah terbeli yang diinginkan. Ya, ini yang terakhir di September. Sudah waktunya kalian bisa untuk menabung. Nah, menabung ya. Akhirnya bisa menabung ya, Rek ya. Nah, ini menabung itu tidak hanya seorang pengusaha, karyawan pun harus bisa menabung. Belajarlah menabung, karena dengan menabung itu menandakan bahwa kita itu menghargai rezeki yang Tuhan berikan. Ojo mbok entek-entek no ae, Rek ya. Baik, Macan, terima kasih banyak. Ini tadi zodiak yang mimpi doanya terkabul. Selain mimpi, selain doa-doa yang harus dipanjatkan, apakah ada sifat karakter khususnya, Ki?
Ada 3 karakter positif yang mengelilingi 5 zodiak ini sehingga mimpi dan doanya terkabul. Alhamdulillah. Yang pertama, mereka mempunyai karakter mandiri. Mandiri, Yang kedua, di sini bersyukur. bersyukur. Dan yang ketiga, setia. Mandiri, bersyukur, dan juga setia. Ngoten ya Ki ya, kalian harus selalu setia loh, apalagi kalau kalian yang sudah berpasangan menikah, setialah selalu. Ingat di saat kalian menikah disaksikan oleh Tuhan ya. Jangan sampai anget-anget tai ayam sebulan 2 bulan setia, tapi kalau sudah ini kalian lupa sama pasangan kalian. Nggak boleh ya, Ya walaupun di luar sana yang ganteng lebih dari Banyak. pasangan kalian banyak, yang cantik cantik banyak, tapi belum tentu mereka sefrekuensian dengan kamu yang bisa menerima kamu. Betul. Gitu loh. Terus yang bisa mengerti belum tentu, sayang. Betul, gitu ya Ki ya. Dan kalian yang sudah menjadi pasangan suami istri, salinglah menghargai satu sama lain ya. Jangan suka merendahkan, tidak boleh seperti itu ya. Apalagi kalau kalian pasangan yang menginginkan sebuah anak, tunjukkan bahwa kalian calon orang tua yang bisa bertanggung jawab, orang tua yang bisa menjadi contoh ya. Jangan suka main tangan. Nggak boleh kalian main-main tangan sama istri, apalagi istri juga main tangan sama suami. Nggak boleh kayak begitu ya Ki ya. Istri itu ya ditimang-timang, disayang-sayang, bukan dipukulin. Mau dipukulin di sana sama preman pasar. Iya, tabokin tuh. Tapokin anak preman pasar. Dengan orang lain, nundak-nunduk. Giliran sama preman yang di pasar kalian enggak ya. Tapi lah ini ya. Dan kalian untuk sebagai seorang istri, apabila kalian diperlakukan kasar sama suami kalian, lapor polisi. Iya, betul. Iya Ki, jangan mau. Istri itu harus disayang. Jangan mau kalian terjebak dengan pemikiran yang dimana Ya, sebetulnya istri itu adalah ratu di rumah tangganya. betul, Angkanya, pilihlah pasangan yang tepat. yang bisa meratukan. Ya, kalau kalian tidak mendapatkan pasangan yang tepat, ya jadi pembantu. Iya, ya. Rumah tangga itu akan bahagia apabila kalian mendapatkan pasangan yang tepat. Betul, Ya, kalau nggak tepat, pembantu ya. betul. Nah, belum itu Ya. tidak hanya pembantu tapi samsak Ya, juga. tapi kalau kalian mendapatkan pasangan yang Yang tepat, Hmm. kalian akan dirajahkan, akan diratukan di rumah tangga itu. Jadi pada saat kalian berpacaran, ya pilih baik-baik, tahu backgroundnya seperti apa, karakternya seperti apa. Jangan dia hilang kesabaran kalau pas lagi makan lempar sana lempar sini, Udah tinggalin. tinggalin itu udah nggak bener. Apalagi pada saat berpacaran dia sudah sering selingkuh, chatting di belakang kalian, emosional, terus kalian pertahanin untuk kepernikahan, Betul, bunuh diri. betul. Nah, Jangan. itu padahal itulah Tinggalin. tapi kebanyakan orang dia akan berubah dengan saya nanti. Oh, tidak Itu saya. karakter pada saat dalam waktu perjuangan saja, pas pada saat miskin dia selingkuh, Apalagi dia banyak chatting di belakang kalian. Apalagi dia kalau punya uang nantinya, ya, nangis bombay sayang. gitu ya Ki ya. Tuh dengerin nasihatnya Mas Jawir sama Ki Macan, itu kebaikan semuanya gitu ya Ki ya. Dan ini pun juga tadi untuk kakak-kakak yang berada di luar negeri, ini Mas Jawir mengingatkan banyak sekali yang namanya investasi bodong yang sudah terjadi dari cerita Rogo Sukmo ya. Kalau kalian tidak mau dengerin nasihatnya Mas Jawir juga tidak ada masalah. Tapi kalau kalian mau dengerin, kalian belajarlah menabung di sana untuk nanti pulang supaya punya tabungan, supaya investasi bodong itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, setidaknya masih ada duit bagi kalian. Mencegah risiko. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yogi yo. Dan kalau kalian ternyata mau mengikuti nasihatnya Mas Jawir, ternyata malah menimbulkan sesuatu hal yang tidak baik dari keluarga kalian yang kalian tinggalkan, itu udah fix ya. Jangan malah kalian gentar terus malah menabungnya sing akeh. Beralasan aja yang untuk kebaikan. Ibaratnya apa? Bilang aja, Mas maaf, saya ngejatuhin Gucci di sini harus bayar sekian puluh juta karena Gucci itu Gucci kuno di Hong Kong.
Alasan aja seperti itu. Jadi gaji harus dipotong, jadi tidak bisa transfer lagi sebesar 5 juta. Transfernya hanya bisa 2,5 juta. Yang 2,5 juta kau tabung. Dia mengakali kamu harus pinter juga. Ya, kalian kerja kosek-kosek, kerja susah payah, nanti ternyata yang di kampung tidak bertanggung jawab, kan kasihan kalian. Iya. Leres buatan Ki. Berbohong seperti itu mensiasati boleh tidak Ki? Boleh. Nah iya, daripada nanti ya Ki. Iya. Oh, ingat Itu berbohong buat kebaikan. kebaikan. Kan nggak merugikan orang. Betul. Tidak menipu. Betul. Yang penting kan kalian nggak selingkuh di Iya. sana. Uang itu tidak kalian gunakan untuk lelaki lain. Bangladesh. Kalian itu ya betah kok kampi ampun di Bangladesh. Serang ngerti aku sama kalian itu. Baik Ki Macan, terima kasih banyak ya Ki ya. Mas Jawir ngomong Bangladesh dan lain-lain. Mas Jawir pernah di Dubai, ngerti bau mereka. Oh, aku pikir Mas Jawir nggak pernah keluar negeri. Pernah rek ya. Baik Ki Macan, terima kasih banyak. Ini tadi sifat karakter yang sudah diinformasikan yang harus ditonjolkan untuk kakak-kakak semuanya ya, apabila 5 zodiaknya terpilih. Nah ini Mas Jawir mau spill untuk medianya Ki Macan sebagai pakar gaib rumah, kemudian tempat usaha, perkantoran, namun dalam bentuk cermin. Ini ada cermin Akalapati. Nah, Tempel di atas pintu utama. betul sekali. Ini untuk membantu tempat kalian terjaga ya Ki ya, dari gangguan-gangguan sihir-sihir kiriman. Bahkan apabila ada orang yang berniat jahat, itu pasti akan menemukan hal-hal yang tidak baik gitu ya Ki. Kayak teman yang berpura-pura baik, Betul. kayak saudara yang berpura-pura baik, dia masuk rumah itu berasa gerah. Kalian tahu? Berarti Gerah ya, gitu. Nah, itu aja. dia tidak. Terus kalau orang mau maling tengah malam, itu akan merujuk sosok tinggi besar menjaga depanmu. Betul sekali. Namun bagi kalian yang memiliki media Ki Macan, selalu ingat memperbagus doa-doa dan ibadah. Kalian tempel cermin Akalapati, tapi kalau kalian sendiri jauh dari kata-kata doa-doa dan ibadah, malah menjadi orang yang sombong dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan tidak suka orang yang sombong dan takabur. Betul. Mau 10 kau tempel, ya energi dan jurinya Ki Macan tidak akan membantu. Karena mereka membantu dengan selarasnya ajaran Tuhan. Betul sekali, sesuai dengan ajaran dan Ya. agama kalian masing-masing. Gitu ya, Ki Betul. ya. Baik, dan kalau kalian kakak-kakak penonton Nippon Pintu Misteri menginginkan media-media Ki Macan yang lainnya, bisa dilihat di akhir video nomor telepon admin 1, admin 2, dan juga admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Kalau untuk di toko online ada di Shopee, TikTok, cari nama tokonya Pintu Misteri. Jangan lupa, wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Pokoknya NKRI Harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak untuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta, rasa syukur, dan kebaikan adalah kunci untuk menjalani hidup yang indah dan bermakna. Masya Allah. Cinta, rasa syukur, dan kebaikan. Ya Ki ya, ingat toh, kebaikan yang kalian tanam pasti akan membuahkan hasil, akan menjadi penolong di saat kalian dalam kesulitan. Cinta, ngoten ya Ki ya, cintailah makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Ini bukan yang hama, nanti yang tikus hama kalian cintai lagi. Kecoa itu hama kau cintai lagi. Ngoten ya Ki ya. Rasa syukur, bersyukurlah selalu ya Ki ya. Karena rezeki sekecil apapun, kalau kita sudah bisa mensyukuri, Tuhan pasti akan memberikan rezeki yang besar untuk kita. Ya, matur nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.